sudah sampai versi 3.8 ya, yang dirilis pada tanggal 7 eh, tanggal 12 bulan 7 2013. Di sisi sebelah kiri di sheet home ini ada identitas BUMDesa, kemudian sisi sebelah kanan identitas direktur dan petugas administrasi. Lalu di bagian bawah, di sisi bawah ini terdapat eh, tombol-tombol ya. Paling kiri ini ada COA atau daftar akun ya. Kalau mau kembali ini diklik sudut kiri atas ada tanda panah ke kiri ini dan kembali ke menu ya, atau ke home. Lalu di sini ada icon jurnal, maka akan masuk di form jurnal dan seterusnya. Buku besar juga akan masuk ke form buku besar. Neraca saldo akan masuk di form neraca saldo. Laba ditampilkan, LPE ini laporan perubahan ekuitas, neraca ini posisi keuangan, laporan arus kas. Itu tombol-tombol yang disediakan oleh aplikasi ini. Selanjutnya, yang pertama kali harus dilakukan oleh pengguna adalah mengisi identitas BUMDesa dan identitas operator. Ya, dimulai dari nama kabupaten sampai kemudian unit usaha, awal tahun buku menginput di aplikasi ini sampai akhir tahun bukunya. Kemudian nomor induk kependudukan pengelola. Lalu kemudian dilanjut dengan memeriksa COA atau Chart of Account. Chart of Account inilah yang akan sering kita pakai untuk mencatat transaksi yang ada di BUMDes. Apa saja COA yang sudah disiapkan? Secara default ada 200 COA yang sudah disiapkan. Ya. Nah, kalau mau memberikan eh, perubahan bisa langsung diedit saja, misalkan di menu eh, kas di bank, ya, itu bisa diedit dengan membuka terlebih dahulu eh, perlindungannya. Nah, apa sandinya? Sebagaimana dipasang di baca dulu nih ya di petunjuk. Ini untuk coba passwordnya menggunakan password admin. Ya, jadi ketika kita klik kanan tidak lindungi, ini kita klik admin agar kita bisa mengedit. Ya. Nah, bank syariah seperti ini dan seterusnya. Ya, penting em, mengetahui COA itu apa. COA ini adalah akun atau dulu dikenal dengan pos gitu ya. Nah, disinilah letak kepiawaian operator. Ya. Di sini ada COA bernama RK, yaitu rekening koran. Nah, eh, BUMDesa bisa menggunakan satu file Excel ini untuk menginput seluruh transaksi yang ada di seluruh unit yang ada di BUMDesa. Ya, ya ini memang kepiawaian dari si eh, operator ya, karena untuk menginput satu-satunya jalan adalah menggunakan ya. Satu-satunya jalan adalah menggunakan jurnal. Ya. Disinilah tempat melakukan input transaksi, tidak di yang lain. Itu. Nah, apa yang harus diinput kalau BUMDesa sudah berjalan dan baru menggunakan aplikasi PPAK Stan ini di tengah-tengah periode atau di tahun berikutnya, sudah pasti harus disiapkan dulu laporan keuangan periode sebelumnya, ya,
sama dengan akhir periode untuk memasang atau memasukkan saldo awal COA atau akun yang sudah dimiliki. Yang pasti dan yang paling utama itu adalah uang tunai atau kas, ya. Kas kecil atau ya akun kas yang dimiliki. Nah, caranya bagaimana? Tinggal memilih di kolom D di sheet jurnal itu ditulis tanggalnya di awal periode, misalkan tahun 2024, maka awal periode 1 Januari 2024. Apa saja saldonya? Tidak hanya kas tunai tentunya, ya. Mungkin ada juga uang di bank BRI, ya. Cara menginputnya diketik aja di link ini BRI, kas di BRI. Saldonya ditulis di mana? Sesuai dengan eh, saldo normal dari tiap COA. Katakan kalau kas, ya, aset itu saldo normalnya adalah di sisi debit, ya. Kemudian keterangan transaksi ditulis saldo awal, ya. Nah, aplikasi ini sudah memberi warning atau diberi alat bantu untuk memeriksa apakah input kita ini sudah betul atau sudah proper, ya. Yaitu di sisi sebelah atas ketika kita memasukkan jurnal, ya, jurnal karena kita menggunakan akuntansi dan akuntansi ini menganut prinsip keseimbangan, ya, imbang perpasangan, maka mau tidak mau ya kita menginputnya harus balance. Ini sebagai simulasi aja ya, saya masukkan angka-angka sebagai simulasi di saldo awal dulu, hanya punya eh, ini akun-akun yang dimiliki ini, ya, persediaan barang dagangan dan 2.500.000. Oke, cukup ini saja modal penyertaan desa. Nah, untuk balance ya berapa nih kurangnya di sisi debit? 5.250.000 balance. Dan ini saldo awal. Untuk BUMDes yang sudah berjalan pasti memiliki saldo awal. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau. Nah, baru kemudian menginput transaksi. Nah, transaksinya ini biasanya yang kita miliki itu sumber datanya hanya dari buku kas. Contoh buku kas tuh kayak gini nih. Misalnya ya, semoga di screen nampak. Screen, ya, ini contoh, ya, tanggal 2 Januari. Wah, ini kebetulan 2023. Nanti saya ganti 2023 deh. Ini saldo awal kasnya 10 juta. Oke, saya ganti nanti. Biasanya buku kas itu begini, masuk keluar. Nyatetnya pakai begini, ya. Nah, bagaimana ini diinput di eh, di aplikasi? Kok potos saya share screen aja enaknya. Ini ya, saya ke aplikasi. Nah, saya ganti 2003 ya, karena contohnya 2023. Kas tunainya tadi berapa saldonya? 10, 14, 016, 431. Oke, ada transaksi ini yang harus saya catat, yaitu tanggal 2 Januari isi ulang. Nanti ada uang kas keluar. Terus karyawan, karyawan ini namanya siapa? Harus ditulis. Misalkan Samsul, ya.
Karyawan bernama Samsul Bon, 100.000. Satu transaksi ini, tanggal 2 ini, cara mencatatnya seperti ini. Keterangan transaksi membeli air isi ulang. Nah, kita mencari coa yang di debit 8.000 ini. Apa coanya di sini? Di sini nih. Apa? Ya, tentu biaya ini yang pasti atau beban ya. Nah, kita cari beban yang paling cocok. Beban konsumsi rapat misal nih ya. Nah, ini tidak bisa cukup satu kali mencatat. Baris berikutnya harus dicatat. Kita membayar 8.000 ini yaitu mengeluarkan kas tunai. Nah, kas tunainya dikredit, ditulis di kolom G dengan keterangan yang sama, lalu di kolom paling kolom I karena kita butuh laporan arus kas, kita tulis komponen arus kasnya. Untuk semua coa kas tunai di kolom I harus diisi, yaitu apa sekarang kita di sini sudah disediakan pilihan. Kasnya posisi apa? Keluar, berarti ini kas keluar. Ini kas keluar dari mana? Kemana? Kas keluar untuk investasi, operasi, atau pendanaan. Jelas ini karena beli air isi ulang untuk operasi. Ya, kas keluar operasi. Ini ada pilihan lagi nih. Kas keluar untuk membayar apa? Beban biaya, beban yang lain-lain. Kita pilih aja beban-beban yang lain. Ya, karena beli air isi ulang. Untuk mencatat satu transaksi ini. Ya, satu baris transaksi ini seperti itu. Lalu baris kedua ada uang keluar karyawan bon, ya. Ada piutang ke karyawan tanggal 2 sama nih 100.000 keterangannya adalah karyawan Samsul ya, pinjam uang. Keterangannya harus dua nih. Yang pasti ya apa nih yang nama akun yang harus kita debit piutang. Piutang apa nih? Piutang kepada pegawai. Ya. Diberikan secara tunai. Maka yang dikredit, nah, coa kreditnya ya kas tunai. Nah, karena ini piutang di kolom di kolom C ini ada kolom buku pembantu piutang. Ya. Ini piutang kepada pegawai. Siapa nih? Nah, ini pada siapa? Di sini ada nama Mawar Melati Dahlia. Lupa kan belum ada di sini. Nah, kita beri di mana letak mengganti nama Samsulnya ya di sini. Sam Samsul Hadi Nugraha. Ya, ini ada 3 karyawan. Kita kembali ke jurnal. Ini piutang kepada pegawai. Kita delete dulu agar keluar nama Samsulnya. Piutang kepada pegawai. Kita pilih Samsul. Kemudian baris yang kita jurnal kas itu komponen arus kasnya harus kita pilih. Ya, kas apa ini? Kas keluar. Apa? Kas keluar pendanaan atau investasi atau operasi? Coba kita lihat pendanaan. Pendanaan itu membayar utang atau ya gitu. Nggak cocok kalau pendanaan. Disinilah letak kemampuan kita memilih membayar gaji, ya, mengeluarkan untuk pinjaman. Ya, ini. Ini 100.000 ini nanti kalau diberi keterangan komponen arus kas begini, ya butuhnya apa? Agar laporan arus kasnya itu
jalan gitu ya. Dua transaksi ini saja BUMDes sudah bisa menghasilkan laporan keuangan ini ya. Piutangnya sudah 100.000, persediaannya sudah ya. Nah, posisinya harus menunjukkan balance. Laporan laba rugi ya belum karena tidak ada transaksi beli dan apapun. Di sini yang muncul adalah beban ya. Beli air tadi masuk di beban perlengkapan. Di dalam kurung ini artinya rugi. Begitu yang penting ya intinya adalah mengisi. Nah, mengisi jurnal dengan benar. Itu yang saya pakai sebagai pendahuluan. Monggo di sini ada teman dari Bunda Suci, ada Budia. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan terkait dengan mengoperasikan aplikasi PPAK, Sudah paham, PKN Pak. Stan. Silakan. Sudah paham, Pak. Lanjut. Ada kendala selama ini menggunakan aplikasi PPAK, PKN Stan? Belum memakai, Pak. Loh, kenapa belum? Masih pakai manual. Sebetulnya Excel ini juga manual. Manual yang Iya, seperti apa ini? Excel biasa sih, Pak. Tapi yang PK Instan ini kan lebih ke mempermudah ya, Pak, ya, untuk akun-akunnya. Terus pembuatan laba ruginya juga. Hmm, iya, karena banyak aplikasi yang katanya Excel ini buat laporan keuangan, ternyata itu tidak sesuai kaidah gitu loh. Tidak sesuai kaidah. Nah, saran saya sudah berpindah saja menggunakan aplikasi PKN Stan. Sudah punya filenya belum? Belum, Pak. Oke, nanti saya kirim lewat Telegram. Telegramnya Baik, japri Pak. saja Terima ke saya, kasih. ya. Pak minta Ya, aplikasi Excel PKL Instan. Akan saya kirim lewat Telegram. siap, Pak. Makasih, Pak. Nah, rencana penggunaannya kapan? Rencana penggunaannya ya sepertinya langsung, Pak, untuk pembetulan laporan keuangan yang di 2024. Oke, laporan keuangan neraca laba rugi 2024 sudah dihasilkan. Mau input mulai 2024 atau start 2025? Oh, input yang di 2024 sih, Pak. Oke, Sambil saya belajar. pikir, iya, saya pikir cepat itu ya. Saya menyelesaikan transaksi 3.000 transaksi 3 tahun di PKN Stan, ya asalkan tahu caranya, itu 3 hari selesai saya. Iya, Karena kalau tinggal saya, copy paste begini. Kalau saya ya, iya enak, Pak. triknya nih, Mudah, mudah sekali. triknya begini. Sumber data buku kas seperti ini ada nggak? Ada, Pak. Ya, sumber Ada. data buku kas ya. Coba saya demonstrasikan bagaimana saya melakukan trik ya. Yang penting saldo awal sudah punya, akun-akun yang dibutuhkan sudah tertulis gitu ya. Nah, Iya, ini kan kolom masuk dan kolom keluar. Kalau kolom masuk berarti kan sudah pasti kasnya akan kita debit ya kan? Kita tinggal cari akun yang kita kredit begitu. Nah, ini saya pindah ke file Excel aja atau ini saya filter ya biar enak. Ini saya duplicate biar tidak hilang. Saya hanya butuh file, ya, saya hanya butuh masuk keluar ini aja.
tanggal, keterangan, masuk keluar. Ini saya filter. Nah, semua yang ada saldonya. Nah, ini pembayaran bond, pembayaran invoice ini berarti penjualan gitu ya. Ini Januari sampai, katakan sampai Desember 2023. Ini tanggalnya saya copy, lalu saya taruh di Excel-nya PK Instan, ya. Ini triknya tempel, ya, tempelnya, ya, value aja. Kemudian, ini sudah masuk semua ya, sudah 167 transaksi, 167. Sisi debit, ini pasti kas di debit. Eh, ini hanya sampai 2023 aja ya. 2023 saya tak pedotnya ini. Nah, saya copy nominal-nominalnya, saya tempel di sini, keterangannya saya tulis di sini. Ini kan keterangannya sampai Desember 2023. Tempel juga di sini keterangannya. Jurnal yang didebit adalah kas tunai. Semua nih, dari sini ke bawah nih. Nih, kas tunai. Ini debitnya selesai. 1 tahun nih. Nah, sekarang kreditnya apa? Ini saya copy aja. Saya taruh di bawahnya. Angka yang sama, tapi saya letakkan di sisi sebelah debit. Balance kan? Keterangannya juga saya copy di sini. Nah, komponen arus kas ini yang penting. Pembayaran bond. Ini apa? Berarti kas keluar. Kas keluar apa ini? Eh, kas keluar operasi. Bayar bond itu tidak jelas ini transaksinya. Jadi yang penting keterangan transaksinya oke gitu ya. Dan setiap eh, kita menggunakan akun kas tunai, komponen laporan arus kas harus ada keterangannya, harus diisi. Pembayaran bon iki apa ya? Bayar bon save. Karena ini kas masuk ya. Kas masuk operasi dari mana? Dari penjualan barang dagangan. Ini juga begitu, barang dagangan. Ini membayar invoice juga. Terus pinjam Pak Pur berarti kas masuk pendanaan. Kas masuk pendanaan ini dari utang, ya. Terus bayar bon, penjualan barang dagangan. Pas gitu aja sudah. Bayar bon. Wes, gitu. Nah, dari ini shortcutnya ya. Yang penting apa indikator ini balance gitu. Ketika ini dimasukkan laporan baru gitu sudah dihasilkan. Ya, ya. Laporan kas tunai, nyertaan modal desa. Nah, kita tinggal memilih di sini. Nah, pembayaran bon itu misalkan karena di situ keterangannya apa? Penjualan ya pendapatan, penjualan
Penjualan barang dagangan. Tidak. Pendapatan penjualan. Nah, ini. Gini. Pinjam Pak Pur. Utang. Utang, utang. Utang kepada pihak ketiga jangka pendek. Nah, ini harus diberi keterangan di buku bantu. Nih, buku bantunya utang kepada Fulan misalkan ya. Pinjam Pak Fulan. Tuh, di sini di atas tadi juga tak ganti Pak Fulan deh. Pak Fulan. Contoh soal ini. Dan seterusnya ini. Misalkan ini tadi karena ya, pendapatan, pendapatan. Oke. Ini kas keluar untuk pendapatan. Bayar bon, jasa benangan, jasa, ini jasa, jasa, jasa lainnya wes. Ini jasa pilon, jasa pinjam. Harus diisi semua coanya agar muncul nih di sini. Gitu di buku pembantu piutang akan muncul pada Fulan 2 juta. Terus barang dagangan juga begitu. Jualan apa gitu kan? Misalkan jualan plastik, nah ini diisi pupuk, beras dan seterusnya diisi sesuai dengan barang dagangannya di buku di sheet BP persediaan. Itu sebagai pendahuluan. Nah, Bu siapa ya di Suci ini? Iya, Pak. G. Ya. Itu Pak, yang untuk kalau persediaannya itu barang jasa, Pak, gimana pembayaran-pembayaran gitu? persediaan barang jasa maksudnya? Maksudnya kan itu tadi persediaan barang dagang, Ya. ada beras dan lain-lain. Tapi Mm-mm. kalau di sini di Bumdes Suci nggak jual barang dagang, tapi untuk pembayaran STN, PBB gitu-gitu, Oh ya gimana jasa ya, Pak? itu berarti bukan tidak punya persediaan barang, berarti jasa. Nah, nanti coanya yang penting dan paling utama itu adalah mencocokkan atau menyesuaikan akun atau coa di aplikasi ini disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan BUMDes. Itu. Dan itu memang ya nggak gampang, perlu dilihat satu persatu operasi normalnya seperti apa, bisnis prosesnya, gitu. Hmm. Kalau di Eh, tengah-tengah ada penyertaan modal gimana, Pak? ya nggak apa-apa, di tengah di ujung ya tinggal tinggal di jurnal saja, dicatat. Tinggal di sini aja ya, Pak. Iya, berarti jurnalnya nanti akan berbunyi eh, modalnya diserahkan transfer atau cash. Yes, Pak. Kalau diserahkan cash berarti kas tunai di debit sebesar yang diterima, yang dikredit adalah modal penyertaan desa. COA yang dikredit atau akun yang dikredit modal penyertaan desa. Dan jangan lupa nanti juga diisi di kolom komponen laporan arus kas, ya. Kas masuk pendanaan atau kas masuk investasi, gitu. Jadi begini, dengan Bu siapa ya ini di Bumdes Suci? Saya Habibah, Pak. Ya, Bu Habibah,
silahkan saya akan kirimkan file Excel PPAK STAN ya. Kemudian coba lihat lalu diskusikan kepada saya. Kesulitan apa yang Ibu temui? Langkah pertama apa yang harus Anda lakukan? Tanyakan kepada saya. Ya, gitu ya, Bu. Ya, Harus Pak. dipakai, harus dimulai dan harus dikerjakan. Karena alat ini memudahkan. Yang penting begini, Ibu punya sumber data, yaitu transaksi yang dicatat di buku kas. Coba nanti konsultasikan juga kepada saya buku kasnya seperti apa. Saya akan review, gitu ya. Saya akan bantu sehingga Ibu punya laporan keuangan sesuai kaidah tahun 2024. Gitu ya, Bu Habibah. Iya, Pak. Siap. Ya, jadi coaching saya ini tidak berhenti hari ini. Saya akan open lagi pada hari Jumat malam, ya. Kenapa Jumat malam? Ya, karena di Jumat malam itu pintu-pintu ilmu sedang dibuka, gitu. Ini tadi Sabtu karena kemarin ada gangguan di perangkat kerja saya. Begitu, Bu Habibah. Ya, eh, di Telegram namanya Habibah juga atau apa ini, Bu? Iya, Oke, Pak. Bu Habibah ya. Saya akan kirim. Tadi di grup eh, last comment, Pak. Baik, itu saya sudah ketemu. Saya akan kirim filenya, Bu. Oke. Kalau ada isinya nanti tolong jurnalnya di dihapus ya, Bu. Begini cara menghapusnya. Menghapusnya biar tidak hilang semua file. Cara menghapus di aplikasi itu gini. Ah, ya. Sudah tampil belum, Bu? Ya, sudah. Nah, yang mau dihapus itu di blok. Yang boleh dihapus hanya yang di bawah garis hijau ini, Bu. Ya. Nah, cara menghapusnya itu tidak di delete, tapi mouse-nya diklik kanan, lalu dipilih menu bersihkan konten. Oh, Itu. oke, Pak. Agar tidak menghapus apa rumus dan formula yang ada di sana. Saya kirim filenya Bu Habibah. Silakan dipakai, diisi di bagian home-nya ini ya di kabupaten diisi sampai semua bagian yang harus diisi diisi. Nah, contoh yang sudah jadi ya Bu, saya tampilkan milik salah Ya, satu Pak. BUMDes. Usaha yang dijalankan apa nih Bu, BUMDesnya? Pembayaran Masian, Pak, sama persewaan stan. Menerima Ya, jasa jasa transfer gitu ya. ya, Enak nggak punya persediaan barang, tapi berdiri mulai tahun berapa? Beroperasi mulai tahun berapa? 2019, Pak. Oke, berarti punya saldo akhir 2023 ya, Bu? Ada neraca 2023. 2023 ada, Pak. Oke, ada saldo kas, saldo piutang ada? Saldo piutang nggak ada, Pak. Nggak ada. Karena tidak Punya menyediakan inventaris? hutang. Punya inventaris? Inventaris ada. Hmm, ya, berarti nanti punya.
eh, akun Mebeler, peralatan gitu, penyertaan modal desa. Ibu sudah bisa melihat layar di, oh belum saya share ini ya. Bentar, saya share. Nah, ini coba lihat saldo awalnya, Bu. Piutang usaha simpan pinjam nih, Bu. Ditulis satu persatu saldo Hmm, atas nama orang-orang yang punya piutang. Nih Herwan, Puji Yuwono, ya, Karmi, Suwasti, Habib, Winarti dan seterusnya ini ditulis. Kalau usahanya simpan pinjam, ya, itu. Dan iya. diberi di keterangan transaksinya saldo awal. Dan ini mencatat, Oh, nah, dan transaksinya dimulai Mei, ya. Ada pengeluaran kas 30.000 untuk desain logo. Maka oh. jurnalnya seperti ini. Beban Harus desain dua cetak. sisi gitu ya, Pak? Oh ya harus, sisi kiri, sisi kanan harus angka yang sama, keterangan yang sama, cuman komponen arus kasnya kalau dia di baris kas tunai. Coba dilihat ini, setiap baris kas tunai, ya, kolom komponen arus kas, kolom I ini ada isinya semua. Hmm. Ini. Nah ini yang paling ya apa? Mengesalkan, paling mengesalkan. Tapi dari input seperti ini akan menghasilkan laporan keuangan sesuai kaidah. Kalau tidak ada, kalau komponen laporan arus kasnya ini tidak diisi, laporan arus kas nggak akan bisa diproduksi seperti ini. Iya, Pak. Tidak bisa diproduksi otomatis gitu. Laporan laba rugi, kemudian kalau ini di jurnal coba Anda lihat ini ada menjual nih. Menjual barang berupa, nah kalau menjual barang, ya, ini. Nomor bukti itu kita yang buat, apa? Iya, Anda yang bikin silahkan. Opsional juga sih. Tujuannya apa? Biar Hmm. ada bukti fisik yang kita jadikan rujukan. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, Ibu dari mana dasarnya menulis 2.827.500? Loh ini loh kwitansinya. Karena ini kan uang keluar Oh, nih, Bu. Gitu iya, loh. iya, Pak. Oke. Nih, serut gitu ya. Ini tahun 2024. Kenapa sih kok setiap transaksi di, dikasih jarak begini? Ya biar enak aja nih. Satu transaksi ngawasi. Dari transaksi. Sebetulnya di desa di, ya kalau yang sudah mahir nggak usah begini langsung eh, apa tanpa jarak gini. Tapi dengan jarak ini untuk memudahkan melihat gitu. Nih, ini satu transaksi Bu, selalu begini. Satu ayat Hmm. namanya ini, satu ayat jurnal untuk transaksi belanja pupuk urea. Nah, ketika belanja pupuk urea, persediaan barang dagangannya ini, ya, cowoknya persediaan barang dagangan, kolom J dan kolom K itu diisi. Kolom J-nya ini diisi, ya, persediaan, kemudian dipilih pupuk urea, lalu kolom K diisi berapa kuantiti pupuk ureanya. Begitu Hmm. terus. Kalau ada barang dagangan, kalau usahanya barang dagangan. Ini usahanya macam-macam ini, Bu. BUMDes yang Iya, Ibu lihat ini. BUMDes ini Ya, banyak sekali. ini belanja paket ibu hamil, gitu ya. Nah, ini nanti akan membaga paket ibu hamil bertambah 15. Tujuannya apa? Di buku bantu persediaan akan muncul seperti ini, Bu. Nah, kita pengen tahu paket ibu hamil atau pupuk urea saja ya. Paket ibu hamil. Ya, paket ibu hamil. Lah, nah ini Bu, akan ketahuan di sini.
paket ibu hamil tinggal berapa loh ini sudah terjual habis nol. Ya, tidak ada lagi paket yang tersedia seperti itu. Terus kalau usahanya simpan pinjam, ya untuk mengetahui si Herwan ini sisanya berapa piutangnya di sini. Oh, Herwan masih ada 3 juta nih belum lunas. Kalau semua ditampilkan ya bisa seperti ini nanti. Banyak ya. Riwayat utang piutang ada di sini ya. Nah, ini buku pembantu atas masing-masing peminjam. Itu. Begitu Bu Habibah, sudah diterima di Telegram filenya. Budia, halo Sudah, Pak. apa kabar? Kok tidak bersuara? Baik, yakin tidak? Iya, Ya, ada Pak. yang ditanyakan lagi Bu Habibah? Untuk hitung penyusutan inventaris gitu, Pak. Itu nanti aja Bu, wong jenengan ngintip Oh, belum kelar. Ya, iya, Pak. Oke. input aja dulu. Ya, Sekarang, input tak, aja Pak? dulu. Kenapa? Sekarang. Tuh, ya kalau sekarang tak tunggu lah yo suwe. Iya, iya, Pak. Saya tunggu 1 minggu ini, hari Jumat minggu depan ketemu lagi di ruangan ini ya Bu. Iya, Pak. Berarti minggu depan ini ya, Pak ya, sudah mengerjakan tugas ini ya, Pak ya. Ya, di sela-sela ini silakan kalau memang ada yang ditanyakan boleh ditanyakan di grup ya. Iya, Pak. Dalam rangka ya penuntasan penyelesaian pencatatan transaksi ya, gitu Bu. Ini saya sudah menyediakan waktu, menyediakan Zoom, tapi animo dari teman-teman tidak ada. Wah, eman-eman banget ini. Iya, Pak. Ini ilmu yang sangat bermanfaat, Pak. Oke, jadi pertemuan ini pendahuluan saya seperti itu. Filenya sudah diterima, silakan dieksekusi ya Bu. Siap, Bapak. Desa desa mana ini Bu di Suci ini? Di Sucinya atau Sucinya, Pak. di Desa Suci ya? Iya. Desa Suci itu kan Kecamatan Suci ya? Apa Kecamatan Kecamatan Manyar, Pak. Manyar? Oke. Kabupaten Gresik. Ya, ya, ya. Karena ada teman saya yang bengkel dinamo dan radiator itu ada di sana, namanya Pak Arif. Suci lah, Pak. Iya, Suci. Rumahnya Hmm. di perumahan gitu. Oh, saya di kompleknya, Pak. Nggak kenal jadi. Iya. Baik, Bu Habibah, silakan dimanfaatkan. Ini karena hanya kita bertiga, yang satu Budia ini juga nampaknya inaktif ya. Monggo. Mhm. Kalau memang berkenan on cam, saya mau screenshot untuk bukti bahwa malam ini sudah ada pertemuan, Bu. Sebentar, Pak. Oh iya,